Beberapa bulan terakhir ini, Tante Evi agak berbeda dengan Fendi. Sepertinya sedang ada sesuatu yang dirahasiakan dari Fendi. Kenapa menjaga jarak dengan Fendi akhir-akhir ini sudah tidak seperti dulu. Sekarang lebih suka sendiri di kamar ketika ada Fendi di rumahnya. Sudah banyak menolak ketika Fendi ajak seperti itu lagi. Ada apa dengan Tante Evi? Apakah hanya perasaanku saja kali ya? Tapi tidak, ada sesuatu yang dirahasiakan dariku. Tapi apa? Sesekali Tante Evi mau dengan Fendi. Tapi tidak sesemangat biasanya. Fendi pun semakin penasaran dengan perubahan yang ada pada Tante Evi itu. Karena penasaran, malam hari Fendi sengaja ke rumah Tante Evi. Dengan alasan Fendi bermain game sama Riko. Sampailah Fendi di rumah Riko dengan motor butut yang biasa dibawa ke sekolah sama Riko. Karena pintu samping terbuka, lalu Fendi masuk lewat pintu samping. Terlihat Tante Evi sedang menonton televisi. "Tumben amat Fen malam-malam kesini?" tanya Tante Evi pada Fendi. "Itu si Riko telepon saya tadi. Katanya pengen main game bareng saya," jawab Fendi. "Tuh Riko di kamar," sahut Tante Evi. Sebelum ke kamar Riko, Fendi sempatkan diri ke Tante Evi. Lalu Fendi tempelkan hidungnya ke muka Tante Evi. "Udah, entar Riko lihat," ujar Tante Evi pada Fendi. Lalu Fendi menuju kamar Riko. Seketika itu, Fendi lupa dengan tujuan awal ke rumah Riko, setelah bertemu Tante Evi. Fendi pun terbuai dengan permainan game bersama Riko, hingga pukul 11 malam. Karena waktu sudah malam, Fendi pun memutuskan untuk tidur di rumah Riko. Hingga pukul 1 dini hari mereka baru selesai bermain game. Dan malam itu, Fendi tidur di kamar Riko. Keesokan harinya pagi pukul 5. Fendi terbangun ketika Riko masih terbalut dengan mimpinya. Bergegas Fendi bangun dari tidurnya lalu menuju kamar mandi untuk mencuci muka. Dari ruang dapur terdengar suara air mengalir dari kamar mandi. Fendi pun duduk di ruang dapur yang gelap menunggu Tante Evi keluar dari kamar mandi. Selang beberapa waktu, keluarlah orang dari kamar mandi itu. Fendi pun kaget, dan bergegas menyelinap di balik tembok ruang dapur. Ternyata bukan Tante Evi yang keluar dari kamar mandi, melainkan seorang laki-laki parubaya, yang tidak asing dalam ingatan Fendi. "Ngapain Pak Harto pagi-pagi di sini?" gumam Fendi di balik tembok dapur. Dan beruntung Pak Harto tidak melihat keberadaan Fendi saat itu. Setelah keluar dari kamar mandi, Pak Harto pun masuk ke dalam kamar Tante Evi yang diikuti Fendi dari kejauhan. Tak lama kemudian Pak Harto keluar kamar dan pergi. Sejenak Fendi terdiam dan melangkah menuju kamar mandi dengan 1000 tanya di benaknya. Setelah selesai cuci muka, Fendi pun bergegas pulang tanpa pamit pada Tante Evi maupun Riko, sebab mereka masih di kamar masing-masing. Ada banyak tanya dalam benak Fendi tentang Tante Evi dan Pak Harto pagi ini. Ada hubungan apa Tante Evi dan Pak Harto? Perasaan berkecamuk Fendi pun akhirnya terjawab dengan seiringnya waktu berjalan. Tante Evi pun akhirnya berterus terang terhadap Fendi tentang hubungannya dengan Pak Harto. Setelah Fendi memberanikan diri untuk bertanya kepada Tante Evi. "Tan, waktu itu kok ada Pak Harto keluar dari kamar mandi pagi-pagi sekali?" tanya Fendi pada Tante Evi. Lalu Tante Evi pun tersenyum. "Hi, anak ganteng," sambil mencubit hidung Fendi yang sedang memasang muka murung itu. "Kamu sekarang sudah tahu?" "Ya, Pak Harto waktu itu kesini dan nginep di sini. Tante dan Pak Harto berencana akan menikah dalam waktu dekat ini," jawab Tante Evi pada Fendi. Mendengar kalimat yang terucap dari Tante Evi, Fendi pun langsung pucat dan tubuh bergetar seakan mau marah, namun itu tidak mungkin. "Menikah Tante?" tanya Fendi lagi padanya. "Iya Fen. Kamu tahu kenapa? Lihat perut Tante, di sini tertanam benih anakmu Fen. Tante hamil sudah 4 minggu ini. Tidak mungkin Tante minta pertanggungjawabanmu Fen. Kamu baru anak kemarin sore, apa jadinya kalau Riko tahu kamu menghamili Tante? Kamu sih, udah enggak mau pakai pengaman beberapa kali ini," sahut Tante Evi lagi pada Fendi. Mendengar penjelasan Tante Evi,
Fendi pun terdiam lemas tidak bisa berkata-kata lagi, dengan melihat keadaan perut Tante Evi yang diperhatikan agak sedikit berbeda dari sebelumnya. Semua pertanyaan yang ada dalam benak Fendi pun telah terjawab dengan jelas. Termasuk seringnya Tante Evi pergi sendiri yang biasanya minta diantar. Lalu Fendi pun bertanya kembali pada Tante Evi yang masih berdiri di depannya. "Tan, emang kapan Tante sama Pak Harto mau menikahnya?" tanya Fendi pada Tante Evi. "Kurang lebih 3 minggu lagi, Fen," jawab Tante Evi pada Fendi. Mendengar jawaban itu, lalu jemari tangan Tante Evi digenggamnya dan ditarik ke kamar Tante Evi. "Mau ngapain sih, Fen? Bentar lagi Riko pulang," sahut Tante Evi. Tanpa basa-basi Fendi pun mengeluarkan gagang golok dari sarungnya dan ditaruh di jemari Tante Evi untuk digenggamnya. Tante Evi pun menggenggamnya dengan lembut sambil memandang wajah Fendi. "Udah keras, Fen," bisikan Tante Evi pada Fendi yang sedang bermain-main di bukit yang indah itu. Tak lama kemudian, Fendi dan Tante Evi beradu kemesraan saat itu. Tanpa ragu tanpa malu Fendi dan Tante Evi saling mencengkeram lembut. Seusai beradu, Tante Evi meminta Fendi untuk menyudahi semua yang pernah terjadi, ketika Tante Evi sudah menikah dengan Pak Harto nanti. "Fen, ini yang terakhir kalinya kita begini ya?" pinta Tante Evi pada Fendi. Namun Fendi tak menjawab sepatah kata pun atas permintaan Tante Evi padanya. Tak lama kemudian, Riko pun pulang dengan motor butut Fendi yang dibawanya. "Lama amat lu," sahut Fendi kepada Riko. "Mampir ke rumah Desi dulu tadi bentar," jawab Riko pada Fendi. "Main game yuk," ajak Riko kepada Fendi. "Udah sore ah, pulang dulu," jawab Fendi lagi. Berjalan 2 bulan, perut Tante Evi pun terlihat buncit, namun nampak tak jelas kalau dipandang sekilas. Pernikahan Tante Evi dan Pak Harto pun berlangsung dengan dihadiri keluarga saja. Kini Tante Evi sudah sah menjadi istri Pak Harto. Dengan berjalannya waktu Tante Evi sudah 3 bulan tinggal di rumah Pak Harto. Namun Riko tidak ikut tinggal di rumah Pak Harto. Riko lebih memilih tinggal di rumah sendiri bersama neneknya. Sebagai teman dekat Riko, Fendi sering tidur di tempat Riko walaupun tidak ada lagi Tante Evi di rumah itu. Suatu hari, Tante Evi pulang ke rumah Riko, tanpa didampingi Pak Harto suaminya. Kebetulan, Fendi sedang ada di situ. Nampak jelas perut Tante Evi semakin membesar. Fendi pun kerap kali memandangi perut Tante Evi. Tanpa sadar Tante Evi pun sedang memandangi Fendi yang sedari tadi memperhatikan perut Tante Evi yang buncit itu. "Lagi ngeliatin apa, Fen?" sahut Tante Evi pada Fendi. Sontak Fendi pun kaget, sambil menjawab, "Tambah gede aja Tan perutnya." "Iya dong," jawab Tante Evi. "Boleh pegang Tan?" pinta Fendi kepada Tante Evi. "Boleh," jawab Tante Evi. Lalu Fendi mengelus-elus perut Tante Evi itu, tanpa sepengetahuan Riko. "Nak, ini ayah," sahut Tante Evi sambil tertawa lirih. Fendi pun tersenyum sambil menatap mata Tante Evi. "Tan, boleh enggak?" "Boleh apa, Fen?" jawab Tante Evi. Sebentar aja rengek Fendi layaknya anak kecil sedang minta mainan. "Enggak boleh, Fen. Itu di belakang ada nenek," jawab Tante Evi pada Fendi. "Bentar aja Tan." Setengah memaksa sambil menggenggam tangan Tante Evi dan berdiri di hadapan Tante Evi yang masih duduk di sofa depan televisi. "Fen, Tante sudah jadi istri orang. Kamu enggak boleh gitu dong," jawab Tante Evi. Tanpa menghiraukan omongan Tante Evi, Fendi mengeluarkan gagang goloknya di hadapan Tante Evi dan meraih tangan Tante Evi untuk menggenggamnya. "Fen, jangan gitu dong." Namun tangan Tante Evi maju mundur ketika menggenggam gagang golok Fendi. Karena semakin keras, Tante Evi pun menjadi semangat dengan genggamannya. Lalu Tante Evi mengajak Fendi pindah tempat. Lalu Tante Evi menuju kamar mandi yang diikuti Fendi, dan terjadi pertemuan sekaligus pertempuran di kamar mandi tersebut.